Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bil iman wal islam wal hammas li ta'allumi ilmil islam. Salatan wa salaman daimaini mulatazimaini ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan untuk senantiasa taqarrub dan sujud kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan, kejahilan, kezaliman menuju ke zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang baginya suka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surganya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita awali kajian kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini menjadi muslim itu sebenarnya adalah dengan amaliyah ibadah itu diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai ubudiyah kita, nilai-nilai ibadah kita ke dalam muamalah kita, ke dalam keseharian kita, sehingga keseharian kita itu mencerminkan kualitas ibadah kita dimanapun dan kapanpun, profesi apapun. Maka ketika kita beribadah, tidak hanya, makanya di dalam Islam rata-rata setelah sholat mesti apa? Ayat sosial, aqimus sholat wa atuz zakat, mesti begitu. Setelah hubungan yang vertikal pasti ada hubungan horizontal. Begitu juga begitu pentingnya hal ini, makanya Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadis yang sangat populer. Saya sampaikan ini ada dua redaksi sebenarnya. Yang kita maksud adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tapi dalam redaksi lain, dalam kitab Adabul Mufrad, ya, dalam kitab Al-Mufrad itu nomor hadis 273 itu namanya adalah salihul akhlak. Apa sih itu? Artinya bukan saja ini mengatur tentang manusia, tapi juga akhlak, bagaimana hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah itu bagaimana secara vertikal kita itu. Akhlak, makanya dengan akhlak. Akhlak itu hampir sama kayak apa? Khuluk, model daripada kita, atau attitude. Kita kenal biasanya punya attitude. Tingkah laku kita itu tahu, perilaku kita itu harus mencerminkan kalau kita ini seorang hamba. Tidak kuasa apapun, semuanya itu atas kehendak Allah. Baik itu akhlak secara vertikal, juga akhlak horizontal. Bagaimana hubungan kita kepada sesama makhluk, manusia, hewan, tumbuhan. Bagaimana kita bersosialisasi, bermuamalah bagaimana? Maka semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau sholat modelnya begini, tata caranya begini, urutannya begini. Kalau muamalah Rasulullah, bagaimana muamalahnya dengan orang lain, bagaimana dengan sesama muslim, bagaimana dengan non muslim.
Semuanya diajarkan Rasulullah, dan itu menunjukkan akhlak kualitasnya. Makanya di dalam hadis lain begitu dia disinggung, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Kaum mukmin yang paling sempurna, yang paling baik itu akhlak adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya jangan terus gak sholat tapi akhlaknya bang, gak bisa. Harus akhlak kepada Rabbnya. Bagaimana kita ini kalau punya anak terus gak manut sama kita, itu menurut kita akhlaknya baik apa buruk? Saya kira semua sepakat akhlaknya buruk, betul tidak? Nak sekolah ngelayap, nak sholat main game, kan nggak tenang ya? Sama Allah dengan kita. Kita ini disuruh taat, disuruh sholat, disuruh ibadah. Bukankah sudah jelas di Quran bahwasanya kita ini diciptakan untuk menyembah. Oh, ma khalaqnal insa wal jinna illa liya'budun. Sangat populer hadis. Apa ayatnya? Kita sering mendengar. Untuk menyembah. Urusan rezeki sudah dijamin sama Allah. Yang dijamin itu surga dan neraka itu loh, nggak dijamin sama Allah. Nggak ada ayat redaksi gitu. Maksudnya nerakanya itu kan udah dijamin. Kalau surga ya. Tapi kan prosesnya di nerakanya itu kan berapa lama kita tidak tahu. Kalau rezeki dijamin. Nah itu. Dan yang paling baik di antara kalian ada yang paling baik kepada istri-istrinya. Kenapa? Karena istri adalah penopang keluarga. Maka sering kita mendengar istilah di balik laki-laki yang sukses hebat ada istri, atau sebaliknya gimana? Ada istri yang hebat. Di balik orang laki-laki yang sukses ada istri yang hebat. Ia bisa mengatur, memotivasi kondisi suaminya. Tidak hanya mau tahu, pokoknya saya mau ini itu, tidak. Bagaimana tanya suaminya, kok didoakan. Ketika suaminya berangkat bekerja, istrinya mendoakan. Bersinergi, suami istri itu laksana sandal, saling mengisi, gak rebutan. Tidak ada satu, tidak bermakna satunya. Nah, gitu. Nah, maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu pentingnya akhlak ini. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4800, Imam Hasan juga Ibahaqi, apa Rasulullah? Ana zaimun bi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mira wa in kana mahikan. Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Kita tahu kalau itu ada kaitannya dengan hukum agama. Kita berdebat, satunya merasa paling hebat, paling benar, padahal itu bab khilafiyah. Apalagi sampai emosi dan darahnya naik, maka setan dan datang. Padahal itu kaitannya jika kita jelas hukum dengan positif, kita sampaikan kepada penegak hukum yang betul, yang terkait kaitannya hukum syariat, kewajiban kita aja menyampaikan kok. Masalah hidayah itu urusan Allah. Kita tugasnya menyampaikan dan mendoakan, itu saja, mengajak. Bahkan kita ini dijamin sama kalau bisa melakukan ini, kata Rasulullah. Wa in kana muhiqqan fi baitin fi wasatil jannah liman taral kadhib. Kalau tadi muhiqqan dalam hal kebenaran, maka juga dijamin kita ini akan dikasih surga, posisinya di tengah-tengah surga. Kalau sekarang istilahnya itu adalah perumahan middle class, tapi kelasnya surga. Jenengan mau tidak? Kita itu semuanya berlomba-lomba ingin punya rumah dan sebagainya, direwangi nyicil sana sini, jungkir balik. Lu Islam sudah pakai surga yang itu abadi, tidak ada masanya. Wong rumah aja hanya HGB, hak guna bangunan, kadang kita udah jungkir balik mencarinya. Ini surga yang abadi, tidak ada batasnya. Syaratnya apa? Tarakal kadhiba wa in kana mazikhan. Meninggalkan kedustaan, kebohongan, hoak,
meskipun bercanda atau guyon. Loh, kita itu disuruh menghindari bahkan guyon. Istilah sekarang apa? Viralnya apa? Ngeprank. Nggih mboten. Itu enggak baik loh itu. Kalau kita tahu, begitu tahu hadis ini, maka saya sampaikan pernah bertemu sebelumnya, gunanya apa? Kewajiban mengilmui. Ketika kita tahu ilmunya ini, maka itu sudah tidak lakukan. Mengilmui. Oh begitu ibaratnya akhlak Islam itu. Wa bibaitin fi a'la jannah, dan posisi yang tertinggi di surga bagi siapa? Liman hasanah khuluqa, bagi siapapun yang akhlaknya itu the best, baik, perilaku attitude-nya baik, kepada tetangganya semakin baik, kepada orang lain semakin baik, kepada keluarganya semakin baik, hari ini baik, besok baik, gitu, tambah baik, dipandang menyenangkan, setiap ucapan menenteramkan, nggak greget, nganyel, kan gitu kan. Oh, itu akhlak. Ada sebuah kisah ya, ini di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, nomor hadis 205. Hadis disahihkan menurut Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor hadis 2987, bahwasanya suatu ketika datang seseorang itu menghadap kepada Rasulullah, seorang ibu-ibu. Ya Rasulullah, yang datang itu ibu-ibu diminta surga. Bayangkan. Ya Nabi itu doanya kan mesti mujizat aja, pasti diterima oleh Allah. Kamu pasti bisa diterima. Dan minta doa kepada Nabi. Doakan aku masuk surga. Ud'ullah ayyudkhilunil jannah. Ud'ullah ayyudkhilunil jannah. Apa kata Rasulullah? Ya ummu fulan, innal jannah la tadkhulu ajuz. Surga itu tidak ada tua. Belum sampai dijelaskan kepada Ibunda Tani, nangis Ibunda tadi dan pulang. Lalu panggil sahabat, sampaikan sahabat, akhbiruha anna la tadkhula wa hiya ajuz. Sampaikan sahabat, kalau di surga itu tidak ada orang tua, semuanya muda. Ini senada dengan surat Al-Waqiah. Allah benar Rasul menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Semuanya itu dikamikan berapa? Bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis perawan penuh cinta lagi sebagai seumur. Lalu bagaimana dengan istri? Maka bisa jadi dalam sebuah riwayat lain, istri itu ketika soleh maka jadi permaisurinya kita nanti. Makanya saya itu pernah baca sebuah buku, ketika istri solehah itu apa? Dan bidadari pun cemburu kepada istri solehah tadi. Ya itu. Nah kira-kira ada beberapa tafsir ini ya. Kita ini kira-kira bagaimana, sudah sampai mana? Nah ini perlu ditakarkan. Di dalam tafsir Jalalain disifati bahwa ayat tadi itu, bahwa bidadari yang menyajukan pandangan tersebut langsung diciptakan tanpa pakai proses kelahiran. Allah bisa saja. Jangankan ini, menciptakan alam semesta begitu rumit aja sangat mudah. Wa idza arada san ayyakul lahu kun fayakun, jadi selesai. Bidadari tersebut dalam keadaan tidak pernah mengalami sakit, hanya di surga. Ada seorang sahabat, pernah kisahnya Lubabah, sahabat Rasulullah yang jelek mukanya, kalau tidak salah pemalu. Lalu seketika itu, kalau nggak salah Lubabah namanya, kalau nggak salah, dia itu malu, kemudian sama Rasul dipanggil, kamu maukah menikah dengan perempuan yang cantik?
putra dari seorang sahabat Ansor yang kaya, malu-malu. Ya kurang lebih kita nulis dasar ini pas-pasan, tidak punya apa-apa, wajah juga gini, kok dinikahkan dengan putri yang cantik itu bagaimana kan gitu. Ya apa mau dianya kan gitu. Datanglah Rasulullah, ya udah saya sampaikan, saya yang Rasulullah. Ketika cerita Rasulullah sampaikan, bangga sekali, dikiranya putrinya mau dinikahi Rasulullah. Oh tidak, saya ingin menikahkan putramu dengan sahabatku Bapak ini. Mikir-mikir, ketika karena menikahkan Rasulullah, ya dia itu mau. Tapi apa yang terjadi ketika tengah malam sebelum malam pertama ternyata ada panggilan jihad. Ketika panggilan jihad itu dan beliau terbunuh. Ada kisah lain, kalau nggak salah sahabat itu kalau sudah pernah malam pertama, tapi kemudian belum mandi janabah, belum bersuci, belum mandi besar, lalu ada panggilan jihad. Saat itu beliau terbunuh. Ketika beliau dimandikan oleh malaikat dibawa, sehingga Rasulullah menengok ini apa ini? Melajini, ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau begini?" "Karena saya melihat betisnya bidadari." Allah, itu luar biasa. Dinanti. Nah itu. Sedangkan dalam Ibnu Katsir mencintai Islam dan sebaik umurnya. Sedangkan di semuanya tafsir Ibnu Katsir yang dibahas di dalam ayat tersebut adalah kembalilah lagi kondisi wanita atau istri-istri dalam penciptaan yang baru yang sebelumnya mereka telah tua renta. Bayangkan ibu-ibu, ini keutamaan spesial buat ibu. Lalu langsung menjadi perawan dan berusia muda kembali sesudah mereka tidak perawan kembali menjadi perawan dan penuh dengan gairah cinta serta disukai oleh suami mereka karena mereka telah berubah menjadi muda dan cantik dan menarik seperti waktu dulu sebelum nikah. Ibu-ibu dikejar-kejar sama bapak-bapak kan gitu aja, dipikirkan siang dan malam, ingin selalu berjumpa, kapanpun makan juga bersama, kan begitu. Yang bermata jeli berkulit putih, bermata jeli lagi berbulu mata lentik seperti sayap burung elang. Bidadari sangat intensif dan sebaya umurnya. Itu adalah gambaran sedikit tentang bidadari dalam dua tafsir. Nah, begitu indahnya akhlak sehingga Allah pun memuji di dalam surat Al-Qalam. Apa kata Allah? Begitu indahnya akhlak Rasulullah ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat-sangat agung. Nah, makanya kita mesti jadikan contoh. Kita mesti jadikan contoh. Makanya kita perlu belajar sirah nabawi. Kalau perlu belajar buku, kitab, kajian, saya nggak tahu ada nggak kitab sama ilmu Muhammadiyah di sini. Jadi tentang perilaku Rasulullah, bagaimana Rasulullah pakai baju, bagaimana Rasulullah menyisir rambutnya, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah di dalam majlis, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dan sebagainya. Namanya bukunya sama ilmu Muhammad. Sudah banyak terjemahnya, bisa dibeli di buku toko buku. Luar biasa. Luar biasa. Inilah yang perlu kita contoh. Nah, ada suatu kisah di dalam sebuah hadis ini, ada sebuah kisah sebelumnya Rasulullah itu mencium salah satu, dalam suatu riwayat mencium salah satu cucunya yang bernama Hasan, disayang gitu loh, kan masih kecil sayang. Lalu ada sahabat melihat, "Ya Rasulullah, saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya sayang." Apa kata Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaihi, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang. Ditegaskan lagi dalam Muslim 2319 selanjutnya, kalau tadi 2318, "Man la yarhamun nas la yarhamullah." Barang siapa yang tidak akan disayang Allah, orang yang tidak menyayangi, atau orang yang tidak menyayangi manusia, dia tidak akan disayang oleh Allah.
Makanya disampaikan kita ini kan bersaudara. Innamal mu'minuna wah saudara. Apalagi keluarga kita, anak kita harus penuh kasih sayang. Mendidik dan bagaimana? Tegas harus. Karena su'ul khuluqi, akhlak yang buruk akan menular, dan ketika anak-anak kita terjangkit akhlak yang buruk, maka kita harus tegas untuk meluruskannya, tentu dengan cara yang soleh dan solihah. Ini pentingnya. Inilah kasih sayang di dalam Islam, menghargai, menghormati. Nah, kita ini kan bersaudara. Makanya apapun harokahmu, aku saudaramu. Baik itu NU, Persis, apalagi ya Islam lah. Selama ia bersaksi benar Allah hanya Tuhan yang satu, yang esa, yang ahad, tidak ada Tuhan yang lain, Muhammad adalah utusannya, maka kita adalah saudara. Masalah khilaf yang lain kita serahkan pada Allah, tapi kita tetap berbuat baik. Jangankan ke orang muslim, ke orang non muslim aja kita lebih baik, kenapa ke orang muslim nggak baik? Karena gara-gara beda harakah, beda gerakan, kita aju, saling curiga, kan begitu. Padahal kita semuanya kan diuji, tidak ada pernah tahu siapa yang paling benar di hadapan Allah, yang paling soleh amalnya, tidak ada yang tahu. Kalau kita sudah meyakini, misalnya, oh saya yakin saya suka dengan Muhammad, ya udah ikut Muhammad, tanpa harus mencela yang lain, tanpa harus merendahkan yang lain. Yang nggak cocok sudah buat kita sendiri dan keluarga kita. Misalnya karena saya dapat dalil yang lebih siqah, yang lebih rajih, ya menurut saya itu. Nah itu. Al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhi kana fi hajati wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbatil yaumil qiyamah. Faman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Bayangkan, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak akan menzalimi dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Minimal kita doakan lah, kita nggak bisa membantu secara materi. Barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan nanti hari kiamat. Bayangkan, susah kita di hari kiamat itu mau tanya siapa? Karena kita kan bertanggung jawab sendiri. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Bayangkan. Sudahlah, buat rahasia kita saja kepada kita. Nah, ternyata juga Islam itu tidak hanya, saya sampaikan tadi, tidak hanya pada seorang muslim akhlaknya, tapi juga pada makhluk Allah yang lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Ada sebuah hadis ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibati imra'atan fi hirratin sazanatha hatta matat fataqalat fiha an-nar la hiya anha wa la saqatha in khasafatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khasasil ard. Seorang wanita yang disiksa, sebenarnya enggak wanita, ya laki-laki juga, disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka karena tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak melepaskannya
sehingga dia menyantap serangga di tanah. Bayangkan, kita ini harus kasih sayang, harus kasih sayang. Ya hewan apa saja. Nah, ini pas jerman adalah hewan kucing, termasuk punya buru. Boleh kok mau kita memelihara hewan itu. Yang penting dikasih makan, jangan sampai kelaparan. Maka kayak hewan itu pernah bersaksi di hadapan, karena dia juga makhluk Allah, bahwa kita telah menzaliminya. Bayangkan. Juga di dalam kisah lain, pernah dengar kisah di dalam apa? Di dalam kisah itu seorang wanita yang dimasukkan ke dalam surga lantaran beri minum apa? Anjing. Ini hadisnya. Ngapunten saya agak bilek. Hadatsa Sa'id bin Talid, hadatsa Ibnu Wahab qala akhbarni Jabir bin Hazim an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama kalbun yutibu barakatin kada yaqtulul atas. Ada seekor anjing yang sedang berputar-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Ada redaksi lain, dia itu bukan penzina tapi seseorang. Tapi ada redaksi lain, saya dengar maksudnya apa? Ini aja yang menurut pandangan kita paling rendah, kan gitu nggih. Di dalam tatanan masyarakat kita yang paling rendah. Saya ambilkan hadis ini saja, bukan hadis yang umum, supaya kita bisa menghargai orang lain. Bayangkan, hanya karena memberi minum seekor anjing yang menurut kita juga kadang dianggap hewan najis, padahal karena anjing ya sudah dicuci saja, kan begitu. Wong kita nggak makan kok, hanya menyentuhnya saja. Makanya di dalam sebuah hadis lain juga malaikat rahman tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Boleh nggak kita melihara? Oh, boleh saja, tapi taruh luar. Ada kebutuhannya menjaga rumah itu boleh. Kadang boleh enggak? Bukan segera dipiara dilus, bukan. Untuk berburu boleh. Untuk menjaga rumah, menjaga pekarangannya harta kita boleh. Tapi nanti setelah menyentuh kita cuci tangan. Caranya sudah ada. Cuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Saya pernah dibantah, kenapa kok tidak pakai rinso, sabun? Itu kan dulu. Saya katakan, ini perintah Nabi. Kalau udah perintah Nabi itu sami'na wa ta'na. Ternyata setelah diteliti oleh seorang peneliti, saya pernah punya siapa namanya, lupa saya pernah tulisannya, itu ketika dicuci dengan sabun itu masih ada kumannya, dengan sabun masih ada kumannya, lengket, nggak keluar, nggak hilang. Tapi begitu dicuci dengan tanah, dengan tadi debu tadi itu langsung hilang. Sudahlah, kita yakin. Makanya saya dulu menyampaikan apa? Mengimani. Iman itu mendahulukan hati daripada akal. Nah, gara-gara ini loh dia itu menjadi sarana, menjadi wasilah, dia itu mendapat hidayah, mungkin langsung dimasukkan Allah ke dalam surga tobat. Kita tidak pernah tahu. Nah, inilah akhlak dengan makhluk Allah, siapapun. Saya pernah mendengar sebuah kisahnya, sangat bagus sekali. Ada seorang namanya nggak salah Mbok Jum di Jogja, Jawa Tengah kok, Jawa apa Jogja. Dia itu setiap hari dari dulu sampai muda sampai tua jualan apa ini? Cenil itu apa? Kelanting apa? Cenil gitu. Apa nih? Guys gitulah, beledus apa itulah gitulah. Lopes. Nah, dia itu selesai ngasih, diketokkan ke dalam tanah.
ditokkan tanah gitu loh, ditek, habis ngambil apa ini? Gula. Ditek kenapa sih ke tanah? Tek. Ya, itu. Suatu ketika ada seorang memperhatikan, kenapa Bu kok mesti dibuang ke mana? Ke tanah. Apa kata dia? Saya hanya ingin berbagi rezeki dengan makhluk Allah yang namanya semut. Toh kita nggak akan miskin, gula kita itu dimakan semut. Dan dia itu ternyata kisahnya, dia itu meskipun hanya jualan cenil mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Bayangkan kalau Allah sudah berkehendak, wong dia itu sayang sama makhluknya, maka tidak mungkin tidak bisa tidak. Kadang kalau Allah itu juga menyayanginya, wong dia itu sayang kepada makhluknya, tidak mustahil. Nah, itu di antara contohnya luar biasa. Itu perlu jadi perenungan. Kalau kita itu ada semut kok ke air itu, cobalah diselamatkan. Siapa tahu jadi wasilah kita, nanti dia bersaksi menyelamatkan kita di akhirat. Kita kan tidak pernah tahu. Hal kecil aja, hal yang ringan. Nah gitu. Nah, kadang langsung dipites ya. Nggak salah apa-apa ngomong liwat tok. Nggak gigit. Nggih mboten. Belum gigit udah dipites. Ya cobalah kita berbuat arif sedikit lah sama mereka itu. Itu nggih. Nah, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajata sha'im al-qa'id. Bayangkan seorang muslim itu dengan akhlak baiknya benar-benar mampu mencapai derajat orang-orang yang rajin berpuasa dan rajin sholatnya. Barometer amal itu ibadah, barometernya perilaku itu adalah akhlak. Hubungan sosial itu akhlak, muamalah itu akhlak. Barometer ibadah itu adalah sholatnya. Saya sampaikan, ibadah kita itu harus mencerminkan kualitas ibadah kita harus mencerminkan apa? Muamalah kita. Muamalah kita itu benar bernilai. Oh, orang ini karena sholatnya baik, biasanya akan berdampak pada aktivitas hariannya. Orang itu kalau sholatnya baik, maka hal yang lain insya Allah baik. Makanya dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, termasuk saya juga. Kalau ada orang yang masih berpapasan, dan bisa jadi sholat kita belum beres, masih banyak kekurangan, masih perlu diperbaiki lagi. Begitu. Bukan berarti terus lebar itu nggak usah sholat, berarti karena belum mencekap. Bukan, sholatnya tetap, tapi harus yang benar sesuai tuntunan Nabi. Mulai takbir sampai salam, bagaimana yang benar, memperhatikan waktunya. Itu yang perlu. Dan dia ketika itu mampu, maka ia rajin sholatnya, maksudnya sholat sunnah juga termasuknya. Ada sebuah kisah di dalam agama Muslim, kita itu sering dianggap apa nih? Rasul bertanya, tahukah kau orang yang bangkrut muflis? Al-muflis fina man la dirhamalah wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang tidak memiliki uang dan tidak memiliki kekayaan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad samata hada. Bayangkan,
Umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh. Matur nuwun. Mencaci maki, menuduh, makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Wa akala mal hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada orangnya yang tadi itu, yang pahalanya diambil untuk diberikan kepada mereka yang disakiti tadi itu sampai habis. Si A menzalimi B, maka nanti pahalanya A itu akan diberikan semuanya kompensasi kepada B sampai habis. Kok A ini masih banyak dosanya, kezalimannya? Kenapa? Maka itu tadi, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka itu diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut. Bayangkan. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiqa finnar. Dihabiskan ke dia, bayangkan wis gak punya pahala, dosanya menumpuk. Nah ini. Maka ada satu sebelum terakhir di dalam kitab sebelum Rasulullah ini, kita ini kan menjadi cermin ya. Sebentar, saya buka di kitab Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad. Sebentar, kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad nomor 119 ini. Sebelum ke yang terakhir. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana A'mas qala hadatsana Abu Yahya maula Ja'da bin Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah yaqul. Langsung saja nggih. Aku mendengar dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qila lin Nabi ya Rasulullah, bertanya pada sahabat, ya Rasulullah, inna fulanah, ini ya, taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa la tu'ti jirana bilisaniya. Ya Rasulullah, bahwasanya sesungguhnya ada seorang fulanah taqumul lail, suka sholat malam, berarti sholatnya penuh. Berarti sholat wajibnya pasti duhur, asar, maghrib, isya pasti. Suka bangun malam. Wa tasumun nahar, suka puasa sunnah. Berarti Ramadannya pasti. Wa taf'al, suka baksos, berbuat kegiatan. Wa tasaddaq, suka sedekah. Berarti zakatnya pasti. Orang itu kalau suka sedekah pasti tahu kewajiban zakat. Lek orang jarang sedekah dipertanyakan kadang nggak zakat. Kecuali dia mempunyai hutang yang nggak mampu ia sanggup, itu mau terbebas kan begitu. Karena masih ada kewajiban hutang. Ya oke lah kalau sedikit-sedikit gitu. Suka sedekah, oleh zakat ada. Apa katanya Rasul? Waktu dijirona bilisania, tadi ia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Istilah orang Malang nopo, greget no, nganyel no. Setiap ucapannya menyakiti, bikin hati jengkel. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khairalaha. Dia tuh tidak punya kebaikan sama sekali loh. Padahal begitu solehahnya gitu. Begitu solehnya seseorang itu, baik laki-laki perempuan, cuman kebetulan waktu ditanya ini adalah perempuan. Begitu solehnya, suka tahajud, suka puasa sunnah dan kemis Daud, puasa ayamul bait, suka sedekah di mana-mana, bantu kegiatan, suka datang. Apa kata Rasul? Tapi greget no, ucapannya itu loh,
lisannya nggak bisa dijaga. La khairolaha, hadisnya sahih. Dia ini tidak punya kebaikan sama sekali, bayangkan. Kata orang tidak punya kebaikan sama sekali. Padahal menurut kita sudah begitu solehnya, begitu solehnya. Hiya min ahli nar. Dia itu penghuni neraka, naudzubillah, bayangkan. Qalu, sahabat bertanya ki, wa fulana tusalli makla, tapi juga ada ya Rasulullah seorang fulana, seorang wanita yang sholat wajib saja, ya sunahnya kadang lah kalau nggak capek karena bekerja dan sebagainya kita gitu ya. Seorang fulan kadang tahajud, kadang ketiduran karena kecapean cari nafkah, tapi sholat wajib pasti karena bisa ditawar 5 waktu itu. Wa tasaddaq bi aswabin, sedekahnya sedikit, nggak ditampakkan sana sini, malah kita itu kadang tampakkan sana sini, posting sana sini, pakai DP, status story, WA, FB, TikTok, Instagram, gitu. Padahal pahalanya belum tentu dapat, dosanya pasti. Dosa apa? Riya, ujub. Riya itu bahasa kata ro'ayaro, melihat, ingin dilihat. Sum'ah berasal dari sami'a yasma'u, ingin didengar, dikatakan hebat. Ujub supaya wow, keren. Makanya ada istilah memang saya harus bilang wow gitu kan. Kan itu ya, memang saya harus bilang wow. Ada tanda seperti itu. Sedekahnya sedikit tapi rutinlah, subuh terutama nih Bapak Ibu kalau bisa subuh nih, sedekah 1000 berapapun lah dimasukkan subuh. Ketika subuh itu malaikat mendoakan kita. Keberkahan rezeki kita maksudnya, insya Allah harus yakin. Wala tu'ti ahadun, dia tidak pernah menyakiti orang lain. Ucapannya menenteramkan, tingkah lakunya menyenangkan, nggak pernah gregetno, tidak ngomong enak, nggak pernah meremehkan, menghormati orang lain, menghargai lembah mana, andap absor. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah. Dia itu adalah penghuni surga. Bayangkan. Ayo, mau enggak? Kita itu berakhlak. Makanya sesama innama bu'isu liutamim makrimal akhlak. Selanjutnya akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan, akhlaknya yang baik. Akhlak vertikal, akhlak horizontalnya harus baik. Ibadahnya itu berdampak pada muamalahnya. Suka majelis taklim, suka sholat, rajin sholat, itu berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Bagaimana bersikap, sehingga sikapnya itu mencerminkan kualitas, tadi saya sampaikan, kualitas ibadahnya. Orang itu kalau nggak mudah mencela, termasuk ulama siapapun, saya katakan ulama siapapun, tidak mudah mencela orang lain, itu berarti hebat. Dia faqih, dia faqihuddin, faham agama dia. Kalau masih suka mencela orang lain, masih belum, masih kulit luarnya dia. Seterkenal apa, semasur apa. Makanya kita ini diminta untuk mencontoh akhlak Rasul. Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahzab. Sebagaimana sampaikan surat Al-Ahzab tadi. Azab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sudah ada contoh pada diri Rasulullah, the role model. Saya katakan role model, the best figure pada diri Rasulullah. Sudah, kita tinggal mencontohnya saja. Bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang lain,
gitu ya. Bagaimana bersikap pada orang lain? Karena orang lain itu termasuk, apalagi non muslim itu tidak tahu dalil. Yang dia tahu adalah perilaku kita, maka perilaku kita menjadi dakwahnya. Perilaku kita menjadi dakwahnya. Saya itu juga di kantor itu, teman saya itu banyak non muslim, kita tunjukkan, tapi ketika itu masalah syariat kita tegas, tapi masalah muamalah kita baik, mesti baik. Misalnya punya makanan, kita bagi sama rata dengan yang lain, tidak ada beda. Menyapa juga dengan baik, tidak ada masalah. Bekerja dengan baik, profesional, baik, tidak acuh-acuh, sama perilaku kita. Nah itu. Tapi ketika ada waktu sholat ini kita ngomong, mohon maaf, ini saya sholat dulu ya. Mereka itu sangat menghargai. Malah sering kadang itu saya itu diginikan, tolong Pak, doakan kami. Kalau Bapak itu sholat apa Pak? Kalau malam dia bingung, namanya sholat tahajud maksudnya gitu loh. Sholat malam itu katanya kan doanya itu hebat. Doakan kami. Loh, bayangkan non muslim itu begitu. Bos saya kenapa gitu? Dan kita tuh perilaku kita yang penting. Kita dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak harus apatis, acuh-acuh tidak. Nah itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kekurangan datangnya dari saya sendiri. Mari kita tutup. Nggak ada yang tanya? Ada yang tanya, Bapak Ibu? Nggak ada, nggih? Ada yang tanya sebelum saya tutup? Nggak ada, nggih? Baik. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.